Dua kilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said. Nama saya Farid. Dan saya Putri. Dan saya Rohani. Dan saya Suwana. Dan saya Lucy Satyana. Kami ingin menjelaskan tentang pemberontakan G30 SPKI. Peristiwa G30 SPKI adalah sebuah peristiwa yang memilukan dan sebuah catatan kelam bangsa Indonesia. Apa yang menyebabkan munculnya G30 SPKI? Itu disebabkan terjadinya upaya PKI mengambil alih kekuasaan dengan memanfaatkan oknum Cakrawirawa untuk menculik para perwira Angkatan Darat. Pada jam 22 waktu Indonesia Barat tanggal 30 September 1965, PKI mengadakan pemberontakan. Gerakan ini mereka namakan Gerakan 30 September yang dibagi atas tiga kelompok. 1. Komando penculikan dan penyergapan dipimpin oleh Letu Dul Arif Pasukan Pasopati. Komando penguasaan kota dipimpin oleh Kapten Surada atau Pasukan Bima Sakti. Komando basis dipimpin oleh Mayor Udara Gatot Soekarno atau Pasukan Gatot Kaca. Komando penculikan dan penyergapan berhasil menculik dan membawa ke lubang buaya, yaitu Jenderal Nasution, Letjen Ahmad Yani, Mayor Jenderal Suprapto, Mayor Jenderal Suwondo Parman, Brigjen Sutoyo, Mayor Jenderal MT Haryono, Brigadir Jenderal Donald Ijasus Panjaitan. Jenderal Nasution dapat meloloskan diri, akan tetapi ajudannya Letnu Pierre Tenden menjadi korban keganasan PKI. Komando penguasaan kota mengadakan sateling di pusat kota Jakarta di lapangan Monas dan berhasil menguasai gedung RRI. Komandan basis menunggu di lubang buaya dengan tugas mengendalikan operasi sambil mengordinir para pemuda rakyat dan Gerwani dalam melakukan investigasi terhadap para perwira TNI AD yang berhasil dibawa hidup-hidup oleh pasukan Pasopati. RI melakukan operasi militer untuk menumpas pemberontakan PKI. Setelah berhasil menghimpun pasukan lain termasuk divisi Siliwangi dan kavaleri, resimen para komando Angkatan Darat yang dipimpin Kolonel Sarwo Edi Wibowo, Panglima Kostrad, mulai memimpin operasi penumpasan. Untuk menumpas G30 SPKI di Jawa Tengah, diadakan operasi militer yang dipimpin oleh Pangdam P-12, Brigadir Surya Supono. Penumpasan di Jawa Tengah memakan waktu yang lama karena daerah ini merupakan basis PKI yang cukup kuat dan sulit mengidentifikasi antara lawan dan kawan. Pada tanggal 1 Oktober 1965, beberapa tempat penting seperti RRI dan Telkom telah dapat diambil alih oleh pasukan RPKAD tanpa pertumpahan darah. Pada hari yang sama, Mayor Jenderal Soeharto mengumumkan beberapa hal penting melalui RRI sebagai berikut. 1. Penumpasan G30S PKI oleh Angkatan Militer. 2. Dewan Revolusi Indonesia telah demisioner. 3. Menganjurkan kepada rakyat agar tetap tenang dan waspada. Pada tanggal 2 Oktober 1965, pasukan RPKAD berhasil menguasai kembali Bandara Halim Perdana Kusuma. Pada tanggal 3 Oktober 1965, atas petunjuk anggota polisi yang bernama Sukitman berhasil ditemukan sumur tua yang telah untuk menguburkan jenazah para perwira Angkatan Darat. Pada tanggal 5 Oktober 1965, jenazah para jenderal Angkatan Darat dimakamkan dan mendapat penghargaan sebagai pahlawan revolusi. Mereka inilah yang menjadi korban keganasan PKI tanggal 30 September 1965. 6 orang jenderal dan 1 seorang perwira letnan, kemudian 7 orang. Selain itu juga ada korban lain selain 7 orang tadi. Pertama yaitu Putri Jenderal A.H. Nasution bernama Ade Irma Nasution Suryani Nasution.
yang ikut tertembak dan meninggal pada 6 Oktober 1965. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kata dan segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.